Dalam laporan riset dari Microsoft Din, itu kamu 2020 nonton Digital apa? Kok Civility kayaknya seru Index banget. atau DCI, Ini survei nih, untuk Ge, mengukur lagi tingkat nonton video. kesopanan pengguna Yang internet, tentang netizen survei Indonesia menempati Microsoft ranking itu ya? bawah. Tapi Dan memang sih bahkan netizen netizen Indonesia Indonesia dikatakan begitu, Ge. paling tidak sopan se-Asia Bener, Tenggara. padahal citra bangsa Indonesia tuh terkenal ramah loh. Tapi ternyata netizen kita malah menjadi netizen yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara ya. Iya, bener banget tuh, Ge. Padahal Pancasila tuh sebagai dasar negara kita sudah jelas, memiliki nilai yang bagus untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oh iya, ini aku tadi habis cek video juga, aku dapat video keren juga. Nih, coba tonton. Mana. Kita beruntung mempunyai Indonesia. Indonesia yang bisa menjadi referensi bagi negara-negara yang lain. Dan semua itu terjadi karena kita mempunyai Pancasila. Kalau menurut kamu gimana cara kita agar bisa mencapai kondisi ideal seperti yang ada di video tadi ya? Jadi menurut aku ya, kan yang paling tinggi nih masalah kita tuh dari hoax dan penipuan. Kalau dari hoax Hmm, sendiri, kita tuh atau strateginya yang bisa digunakan sih harusnya dimulai dari diri kita sendiri ya. Kita nggak boleh kemakan sama hoax, nggak boleh nyebarin hoax, dan harus pintar-pintar memilih berita. Pokoknya kalau misalnya kita dapat berita, kita harus benar-benar cari tahu dulu sumbernya. Terus berita hoax ini kan biasanya tersebar dari grup-grup keluarga bukan sih? Berarti kita juga harus mencegahnya dengan mengedukasi mereka gitu loh. Untuk penipuan sendiri, mungkin strategi yang bisa kita gunakan untuk mencegahnya ya dengan cara lebih hati-hati lagi sih ngasih data pribadi kita. Terus misalnya nih, kita tiba-tiba dapat telepon dari orang yang nggak kita kenal, terus kita suruh ngelakuin sesuatu, atau dia ngaku-ngaku sebagai orang terdekat kita. Kita harus tetap benar-benar menelusuri itu beneran kayak gitu apa enggak gitu. Untuk masalah hoax dan penipuan, intinya sih kita harus ningkatin literasi aja. Kalau untuk ujaran kebencian, gimana ya kira-kira, Din? Kalau sepengetahuanku ya, kalau ujian itu kan dikarenakan 3 faktor nih, yang ku pernah dengar nih. Nah, kalau faktor ketidakpastian tuh kan karena situasi pandemi ya. Pandemi itu ya tahulah tidak pasti kapan selesainya. Jadi itu membuat masyarakat tuh cari informasi dari berbagai sumber, sehingga jadi adanya kesimpang siuran. Mereka tuh jadi bingung gitu kan sama informasi yang banyak. Terus yang kedua tuh kesulitan ekonomi. Terus yang terakhir rasa frustasi. Tahulah kalau rasa frustasi tuh mereka tuh nggak tahu mau melampiaskan rasa kekesalannya tuh ke siapa. Aku setuju sih sama yang ujaran kebencian. Terus kalau misalnya untuk diskriminatif, ini kan sebenarnya angka kita kan udah mulai menurun ya dari tahun sebelumnya. Tapi persentasenya masih tinggi, 13% gitu kan. Nah, biasanya sedangkan diskriminatif ini kan sangat bertolak belakang sama ideologi kita Pancasila. Jadi kalau misalnya kita ingin Indonesia mencapai impian seperti yang video yang aku tunjukin tadi, aku rasa intinya kita perlu meningkatkan rasa toleransi kita. Karena toleransi ini sangat berhubungan dengan sila-sila yang ada di Pancasila. Kalau bisa diambil kesimpulan nih ya, G, hate speech ini sangat bertentangan loh, G, dengan Pancasila. Tahu nggak sila keberapa? Sila ketiga, G. Oh, Persatuan Indonesia. berarti kita harus menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya, supaya kita bisa mendapatkan kondisi ideal sesuai dengan impian Indonesia.